Perkenalkan, nama saya Olivia Christine Galento, NPM 219100420080, kelas B angkatan 2019, Prodi Pendidikan Ilmu Ekonomi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS Mikroekonomi. Apakah pendapatan nasional? Menurut saya, pendapatan nasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari nilai produksi yang dibiayai oleh pemerintah, mulai dari barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun tertentu. Dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan akan dibayar pajakan ke pemerintah, dan pemerintah akan memberikan kepada masyarakat atau rumah tangga dalam bentuk konsumsi seperti upah, gaji, dan lainnya dalam waktu 1 tahun. Berikutnya, dalam menghitung pendapatan nasional dapat menggunakan 3 metode perhitungan. Yang pertama, metode pendapatan nasional atau cara pengeluaran dengan rumus PN tambah C ditambah G ditambah I ditambah X min M, dan dengan keterangan C ialah pengeluaran rumah tangga atas barang, G itu sendiri pengeluaran pemerintah, I itu investasi perusahaan, X sendiri itu adalah ekspor, dan M adalah import. Yang kedua, dengan metode pendapatan dengan rumus PN sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Untuk yang ketiga, metode output atau produksi dengan rumus PN sama dengan NO dikurang NI, di mana PN itu sendiri adalah pendapatan nasional, dan NO itu sendiri adalah nilai output, dan NI adalah nilai input antara. Kemudian aliran pendapatan 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor, dan syarat beserta dengan gambarnya. Dan untuk 2 sektor dan syarat keseimbangannya, aliran pendapatan 2 sektor yaitu berasal dari rumah tangga atau konsumen, yang kedua adalah rumah tangga atau produsen, atau bisa disebut dengan perusahaan. Untuk alirannya sendiri, rumah tangga mendapatkan gaji, menjual sumber dayanya atau sumber daya manusia kepada produsen, seperti menjual tanah, modal, atau tenaga untuk perusahaan. Kemudian perusahaan sendiri akan memberikan rumah tangga, akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa seperti upah dan bunga dan pendapatan. Kemudian rumah tangga akan mengeluarkan biaya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemudian rumah tangga produsen atau perusahaan akan menjual barangnya kepada konsumen rumah tangga sebagai konsumsi. Dan untuk syarat keseimbangan 2 sektor yaitu adanya hubungan konsumsi dan dengan hubungan pendapatan. Kemudian adalah 3 sektor. Aliran dari 3 sektor itu terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dan untuk aliran pendapatannya sendiri, rumah tangga dapat membeli barang dan jasa dari perusahaan, sedangkan perusahaan sendiri memberikan gaji, upah, dan bunga kepada rumah tangga karena sudah memberikan tenaga kerja skillnya kepada perusahaan. Kemudian rumah tangga akan membayar
pajak ke pemerintah, begitupun juga dengan perusahaan akan membayar pajak ke pemerintah. Pemerintah juga akan melakukan pembelian barang dan jasa terhadap perusahaan, sedangkan pemerintah akan memberikan gaji dan bunga juga, dan subsidi kepada rumah tangga. Dan untuk syarat keseimbangan tiga sektor, yaitu apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y dengan pendapatan nasional, dapat menggunakan rumus sebagai Y tambah C tambah I tambah G, dengan dimana Y itu sendiri adalah pengeluaran agregat dan C adalah konsumsi, dan investasi perusahaan adalah I, pengeluaran pemerintah membeli barang jasa adalah G. Maka rumus dalam keseimbangan yang akan digunakan ialah Y ditambah C ditambah I ditambah G, dan untuk setiap tingkat pendapatan nasional dapat digunakan dengan rumus Y sama dengan C ditambah S ditambah C, di mana Y itu sendiri adalah pendapatan nasional, konsumsi, dan S adalah tabungan, dan T adalah membayar pajak. Kemudian 4 sektor dan syarat keseimbangannya. 4 sektor memiliki 4 aliran, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan internasional. Internasional dapat disebut dengan ekspor atau impor. Dan untuk alirannya itu sendiri, rumah tangga membeli barang dan jasa membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dan perusahaan akan memberikan gaji dan upah kepada rumah tangga karena sudah bekerja di perusahaan tersebut, dan rumah tangga juga akan membayar pajak. Begitupun dengan perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah akan memberi gaji, bunga, dan subsidi kepada rumah tangga, dan pemerintah akan melakukan pembelian terhadap barang dan jasa kepada perusahaan. Kemudian hubungan rumah tangga dengan internasional. Biasanya pihak rumah tangga atau konsumsi melakukan pembelian import dari luar negeri. Begitupun juga dengan internasional, biasanya melakukan pembayaran melalui ekspor dengan perusahaan yang ada di negara lain. Dan untuk syarat keseimbangan keempat sektor tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah penawaran dan pengeluaran agregat dapat dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M, di mana Y itu sendiri adalah pendapatan nasional, C adalah pengeluaran rumah tangga atas barang yang dibeli, dan I adalah investasi perusahaan, G adalah pengeluaran pemerintah, dan X adalah ekspor, dan M adalah pengeluaran ke atas import. Dan dengan untuk cara yang kedua, melakukan dengan cara suntikan atau bocoran dengan rumus I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M, di mana I itu sendiri adalah investasi, M adalah pengeluaran pemerintah, X adalah import, dan S itu sendiri adalah pengeluaran rumah tangga, T adalah pajak, M adalah pengeluaran import. Berikut adalah pengertian keseimbangan AD dan AS, di mana AD adalah permintaan agregat yang berbeda dengan pengeluaran agregat yang dapat atau biasa dibilang
dapat mempengaruhi pada tingkat harga suatu negara secara tertentu, sedangkan AS sendiri, yaitu penawaran agregat, dapat mempengaruhi pada berbagai tingkat harga. Dan untuk pengertian AD dan ADS itu sendiri adalah di mana suatu analisis yang dilakukan untuk menganalisis suatu keseimbangan ekonomi dalam suatu negara yang berada dalam keadaan harga yang sedang mengalami perubahan. Dan kemudian perbedaan teori tersebut dengan teori sebelumnya. Untuk perbedaannya ialah, untuk perbedaan ekonomi masa kini terdapat perubahan harga dan juga terdapat dua garis SRAS dan garis LRAS, dan juga adanya titik keseimbangan pada kurva AD dan AS. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang dan terima kasih.